Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang instalasi sistem operasi pada mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Untuk kompetensi dasarnya, pertama, 3.5 menerapkan instalasi sistem operasi. 4.5 menginstalasi sistem operasi. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, tujuan pengetahuan. Yang A, produk. Pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sistem operasi. Yang kedua, peserta didik dapat mengklasifikasikan jenis-jenis sistem operasi. Yang B, proses. Peserta didik dapat menjelaskan langkah-langkah menginstal sistem operasi. Kemudian, tujuan pembelajaran keterampilannya, dengan menggunakan komputer atau laptop, siswa dapat melakukan penginstalan sistem operasi. Materi pembahasannya, yang pertama, pengertian sistem operasi. Yang kedua, fungsi sistem operasi. Yang ketiga, identifikasi sistem operasi. Yang keempat, instalasi sistem operasi. Untuk pengertian sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak sistem yang mampu mengelola sumber daya atau resource dari software dan hardware agar dapat berjalan dengan baik serta memudahkan proses interaksi dengan menggunakan atau user brainware. Fungsi sistem operasi mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh berbagai program aplikasi serta para pengguna. Fungsi penting sistem operasi ialah sebagai program pengendali yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan atau error dan penggunaan komputer yang tidak perlu. Sasaran sistem operasi yang pertama, kenyamanan. Membuat penggunaan komputer menjadi lebih nyaman. Yang kedua, efisien. Penggunaan sumber daya sistem komputer secara efisien. Yang ketiga, mampu berevolusi, artinya sistem operasi harus dibangun sehingga memungkinkan dan memudahkan pengembangan, pengujian, serta pengajuan sistem yang baru. Untuk jenis-jenis sistem operasi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sistem operasi yang interface atau kontak dengan user atau pengguna, yaitu menggunakan teks atau CLI, Command Line Interface. Untuk contohnya ada DOS, POSIX, Linux. Sistem operasi yang kedua yaitu sistem operasi yang kontaknya dengan menggunakan GUI atau Graphical User Interface seperti Microsoft Windows, Linux yang berbasis teks dan berbasis GUI. Sistem operasi yang berbasis GUI seringkali disebut user-friendly. GUI atau Graphical User Interface adalah jenis antarmuka pengguna yang menggunakan
metode interaksi pada peranti elektronik secara grafis, bukan perintah teks antara pengguna dan komputer. Kelebihan dari sistem operasi GUI yang pertama, desain dapat diubah dan lebih user-friendly. Kedua, karena berbasis grafis, tidak diperlukan keahlian khusus. Sedangkan kekurangan dari sistem operasi berbasis GUI yang pertama, kebutuhan spesifikasi komputer yang lebih besar. Yang kedua, performa lebih berat. Yang ketiga, memakan banyak ruang memori. Sistem operasi berbasis CLI atau Command Line Interface adalah interface atau antarmuka berbasis teks yang digunakan untuk berinteraksi dengan perangkat lunak dan sistem operasi dengan mengetik ke dalam antarmuka dan menerima respon dengan cara yang sama. Kelebihan dari sistem operasi berbasis CLI yang pertama, performanya lebih tinggi. Yang kedua, lebih efisien dalam penggunaan. Yang ketiga, hanya membutuhkan spesifikasi hardware yang rendah. Yang keempat, hanya membutuhkan memori yang kecil karena berupa teks saja. Sedangkan untuk kekurangan dari sistem operasi berbasis CLI, yang pertama, tampilan yang kurang menarik bagi mereka yang awam ilmu komputer. Kedua, harus mengingat baris perintah atau kode untuk menjalankan tugas komputer. Pada pertemuan kali ini, kita akan mengenalkan sistem operasi Windows 7 pada VirtualBox. Nah, sebelumnya, apa itu menginstal? Menginstal adalah pemasangan suatu perangkat atau software ke dalam suatu sistem. Menginstal sistem operasi pada VirtualBox. Apa itu VirtualBox? VirtualBox adalah software virtualisasi untuk menginstal sebuah operating system. Kita tahu bahwa arti dari kata virtualisasi merujuk pada kamus Oxford adalah convert something to a computer generated simulation of reality, yang artinya mengubah atau mengkonversi sesuatu ke bentuk simulasi dari bentuk yang nyata atau real. Fungsi dari VirtualBox yang pertama, mencoba operating system yang berbeda dengan operating system utama. Kemudian yang kedua, mencoba operating system yang baru rilis atau masih dalam tahap uji. Yang ketiga, mencoba untuk membuat sebuah simulasi jaringan. Yang keempat, memungkinkan juga untuk mencoba simulasi menguji sebuah security, entah itu OS ataupun website. Cara menginstal Windows 7 di VirtualBox. Yang pertama, buka terlebih dahulu aplikasi VirtualBox. Jika belum ada, kamu bisa download dari website resminya atau pada tautan https://www.virtualbox.org/.
wiki.download. Yang kedua, setelah terbuka, buat mesin virtual baru dengan klik tombol New atau bisa melalui menu mesin New, atau juga bisa menggunakan tombol kombinasi Ctrl+N. Kemudian akan muncul jendela baru. Di sini kamu diminta untuk mengisi nama mesin virtual yang akan dibuat serta tipe sistem operasi yang akan digunakan nantinya. Kemudian atur kapasitas RAM yang akan diberikan untuk mesin virtual. Karena kita akan menginstal Windows 7, saya menyarankan untuk menggunakan kapasitas sebesar 1024 MB. Kemudian klik Next untuk melanjutkan. Selanjutnya, kamu diminta untuk membuat harddisk virtual. Kamu bisa menggunakan harddisk virtual yang sudah ada, tetapi jika belum ada, kamu bisa membuatnya dengan memilih Create a Virtual Hard Drive Now. Kemudian klik Create. Masih tentang harddisk virtual, selanjutnya kamu diminta menentukan format virtual disk yang akan digunakan. Pilih saja VDI atau VirtualBox Disk Image. Kemudian klik Next untuk melanjutkan. Selanjutnya pilih Dynamically Allocated, kemudian klik Next. Aturlah kapasitas harddisk yang akan diberikan untuk komputer virtual tersebut, kemudian klik Create. Kemudian komputer atau mesin virtual telah berhasil dibuat. Sekarang kita menyalakan untuk mulai menginstal Windows 7 di VirtualBox. Klik tombol Start yang ada di bagian atas. Kemudian ketika baru dinyalakan, kamu akan diminta memasukkan file ISO Windows 7 untuk menginstal. Pilih file Windows 7 dengan klik icon folder, kemudian klik Start. Setelah klik Start, secara otomatis komputer virtual akan merestart dan kamu bisa mulai menginstal Windows 7 seperti biasa sebagaimana menginstal pada komputer sebenarnya. Baik, sampai di sini materi yang pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa pada materi pertemuan kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.